Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sekali lagi kita mau puji Kau, saudara, katakan ku nantikan, oh janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, shalom saudara, apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk datang pada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur sebelum kita mengawali pagi hari ini dengan berkat kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa kembali menikmati hari yang Kau berikan untuk setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa segala syukur kami. Kami mau mengawali hari kami Tuhan dengan kasih-Mu, kami mau menjalani hari kami Tuhan dengan berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan pada pagi hari ini ingin menyatakan bahwa segala pujian dan syukur hanya bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus.
Dan kami menyatakan Tuhan dengan betapa besar kasih-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab segala pujian syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat segenap syukurmu saudara dan nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mengangkat syukurmu saudara, katakan Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan bersyukur Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Segala kecewa, sakit, kelemahan tubuh kami Tuhan, segala apa yang kami alami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sebagai manusia hanya bisa berusaha sekeras-kerasnya, tapi namanya manusia pasti punya keterbatasan ya Bapa. Kami hanya berharap padamu dan kami percaya kalau kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat, yang kokoh, maka hidup kami akan selalu berakhir dengan kekekalan, berakhir dengan segala kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Sabtu Minggu keempat yang luar biasa ini Tuhan, yang dimana sebentar lagi kami akan mengakhiri bulan September Bapak. Kami tahu sampai hari ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami hidup tidak mau disesatkan. Kami hidup bukan untuk menjadi murtad. Kami hidup karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga kami tahu akan jalan-jalan-Mu ya Bapa. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah semua keluarga besar, keluar selamat pagi sahabat, selalu senantiasa dipersiapkan Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya, di mana besok akan ibadah Tuhan, menyambut awal bulan Oktober. Semua dalam kemurahan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami semua hidup dalam berkat rohani dan jasmani, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kakak-kakak semua yang saya kasih dan saya cintai, kita berjumpa lagi di minggu keempat, di hari Sabtu, di mana pagi hari ini kita mulai siap-siap, ya kan, meninggalkan bulan September, dan kita percaya bulan Oktober pun kita akan masuk dengan berkatnya yang luar biasa. Nah, hari ini kita sama-sama akan sharing, kita akan belajar bagaimana tentang hidup dalam berkat rohani dan jasmani, saudara. Nah, hari ini saya mengingatkan bahwa kita ini adalah keluarga besar, di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau Anda mendengarkan YouTube GPI Lambert Tengah Raya, kalau Anda melihat ini bisa menguatkan sahabat kita, bisa menguatkan kolega kita, keluarga kita, saudara kita, jangan sungkan untuk share, saudara. Saya hanya mengingatkan bahwa share untuk YouTube GPI Lambert Tengah Raya itu gratis. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar. Mari kita lihat di Yakobus pasal 5 ayat ke-18, Saudara. Yakobus pasal 5 ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa, ia itu artinya Elia, Saudara. Ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya, Saudara. Yakobus 5:18 ini merujuk pada kisah Elia. Kalau Anda nanti baca di rumah, di 1 Raja-Raja 17:18, di mana latar belakangnya bangsa Israel itu murtad menyembah Baal. Itulah kenapa kalau ada orang bilang bulan September itu akan terjadi kiamat lah, apalah, wah sudahlah tuh, saudara. Kita sharing, menguatkan satu dengan yang lain, bukan kita untuk mendahului ya toh, dengan sok taunya ngomong bakal kiamat tanggal sekian-sekian. Tapi kita ini sharing sesuai dengan kehendak Tuhan, tujuannya kapanpun Tuhan datang, saudara dan saya siap. Yang setuju katakan yes. Nah, saudara, latar belakang dari Yakobus 5:18, bangsa Israel yang murtad menyembah Baal. Lalu Allah menunjukkan kuasanya lewat doa Elia, saudara. Menahan hujan, lalu menurunkan hujan kembali. Oh, hebat kan? Yakobus pakai kisah ini untuk meneguhkan jemaat, meneguhkan Anda dan saya bahwa doa orang benar
benar-benar berkuasa. Ayo. Kita ulangi sekali lagi dengan iman kita. Kita sama-sama mendeklarasikan, kita ketik di live chat kita atau di kolom komen. Doa orang benar-benar berkuasa. Yang juga katakan, yes. Elia adalah orang yang beriman bahwa doa yang dipanjatkannya kepada Allah akan banyak hasilnya. Itulah kenapa kemarin waktu Komsel bersama bulan September saya sharing. Kadang-kadang kita tuh diproses untuk sabar dengan Tuhan. Banyak orang gak sabar. Bangsa Israel murtad sudah. Anda masih ingat waktu saya sharing tentang Simon dari kiri ini? Yang memikul salib Yesus sudah datang dari luar kota. Saya percaya Simon pasti pengennya kalau namanya membantu mikul ya yang cepat jalannya, capek, sampai langsung dengan cepat sehingga nggak lama-lama. Tapi kenyataan kan enggak. Wong di depan ada Yesus. Yesus dengan payah karena sudah lelah, sudah luka tubuhnya, lelah sekali. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, Simon dari Kirene itu memanggul salib bersama Yesus pelan-pelan. Kalau dilihat di Villa Dolorosa itu tidak begitu jauh, tapi karena pelan tuh ya paling lama 4-5 jam lah. Simon pelan-pelan, tapi sabar. Orang yang sabar dengan Tuhan itulah iman. Yang saya katakan yes. Ngomong kiri kanannya sabar. Jangan mendahului Tuhan, jangan sok tahu, ya kan? Ngomong sama diri kita, sabar. Kita mesti sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kehendak kita. Yang juga katakan yes. Sabar, saudara. Sabar dengan Tuhan itulah iman. Kalau diri kita suka marah, nggak sabaran, sabar dengan diri kita. Artinya belajar sabar bagi yang suka marah. Bagi yang dikit-dikit bahasa Semarangnya mencucu. Sabarlah, ngapain mencucu, gak ada berkat malahan kan. Sabar dengan diri kita yang diproses Tuhan. Kalau kita mau belajar sabar, artinya kita punya pengharapan. Ya kan? Kalau orang hidupnya tiap pagi bangun marah-marah, gersah, terus kenapa nggak ada orang yang menolong kita ya? Kenapa sakitku nggak sembuh-sembuh? Kenapa ya aku kok kayak gini ya? Kenapa aku nggak dapat jodoh terus ya? Kenapa aku nggak dapat proyek ya? Kenapa bosku nggak naikkan jabatanku ya? Tiap hari bersungut-sungut, mana akan ada berkat, saudara? Tuhan selalu proses Anda dan saya melalui iman, saudara. Nah, kenapa Elia adalah seorang yang beriman bahwa doa yang dipanjatkannya kepada Allah akan banyak hasilnya. Bahkan hingga Allah turun tangan di dalam alam ini. Berkat rohani akan disusul berikutnya adalah berkat jasmani. Dari doa Elia, doa yang dipanjatkan orang beriman akan didengar Allah dan Allah turun tangan dalam alam, dalam berkat jasmani. Nah, hari ini Anda harus sadar, istilah langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buah adalah sebuah gambaran kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Supaya apa, Pak? Supaya kita bisa dapat hidup dalam berkat rohani. Nah, kalau Anda bisa menerima berkat, dapat berkat rohani, Anda bisa hidup dalam berkat rohani. Anda akan punya karakter Kristus. Anda akan punya pengharapan. Anda akan punya iman kepada Tuhan. Anda akan jadi orang yang sabar sama orang lain. Walaupun orang lain jengkelin. Walaupun orang lain seenaknya sendiri, bahasa Semarangnya seenak udele dewe, seenak pusarnya sendiri, asal jeplak, ya kan, nggak dipikir jauh. Jengkel rasanya, Pak. Ya, tapi karena kita diubahkan karakter kita, maka kalau kita sabar sama orang lain, itulah kasih, saudara.
Yang dikehendaki Yesus, gambaran kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah Anda dan saya bisa hidup dalam berkat rohani. Kalau Anda bisa hidup dalam berkat rohani, Anda punya karakter Kristus. Dan pasti berkat jasmani akan terjadi. Anda akan dikenyangkan dan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Yang Setuju katakan, saya mau ya Tuhan. Yang Setuju katakan, amin. Pagi ini ada beberapa poin yang saya mau sharingkan. Semoga kita bisa mengingat dan kita bisa menyiapkan paradigma berpikir kita yang lama, yang sudah usang. Paradigma berpikir iman yang lama, yang terlalu kecil imannya, terlalu lapuk. Berkat rohani yang belum bisa kita hidupi di masa lalu. Lupakan dengan cara yang sekarang, yang Tuhan mau. Yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup berdoa, saudara. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nggak bisa tidak. Yakobus 5 ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Langit menurunkan hujan adalah gambaran dari berkat rohani, di mana karakter kita mengalami perubahan yang disebabkan oleh Roh Kudus, disebabkan oleh firman Tuhan yang masuk dalam hidup Anda dan saya. Kalau langit sudah menurunkan hujan, bumi pasti akan diairi kan oleh hujan. Maka kalau bumi diairi dengan hujan yang dari langit, dari kuasa Tuhan yang di atas, langit menurunkan hujan, bumi yang diairi akan mengeluarkan buah. Bumi mengeluarkan buah adalah gambaran dari berkat jasmani yang merupakan dampak langsung bukan tidak langsung, tidak usah pakai perantara. Kalau kita dekat dengan Tuhan tuh kita nggak butuh perantara yang lain. Berkat jasmani itu dampak langsung dari perubahan paradigma, perubahan karakter, sehingga kita kenyang. Ngomong kiri kanannya, katakan dengan tangan di dada, saya kenyang. Ulang lagi sekali lagi, saya kenyang. Dan saya tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang juga katakan, yes, amin. Pagi hari ini ingat baik-baik. Contoh bumi mengeluarkan buah sebagai hasil dari langit yang menurunkan hujan. Efesus 4 ayat 28 ngomong apa? Kalau orang sudah diubahkan karakternya, dia nggak akan mau kembali ke kehidupan yang lama. Dia akan takut kalau sampai langit tidak mencurahkan berkatnya, kita nggak dapat berkat rohani. Bahaya, jasmani kita akan kering. Bumi tidak akan mengeluarkan buah. Kehidupan kita nggak akan berbuah, nggak akan dapat berkat, kering, saudara. Contoh orang yang akhirnya ada perubahan paradigma, perubahan karakter. Efesus 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Dulu kalau Anda rasa nggak dapat berkat, akhirnya, lah masa nggak hidup? Ya nyurilah. Lah, sekarang jangan. Apapun kondisinya, lebih baik kita ada dalam badai, tapi Yesus ada bersama kita, daripada kita tidak di dalam badai, tapi Yesus tidak bersama dengan kita, saudara. Apapun kondisinya, bilang ke Tuhan. Berdoa menjadi kesukaan kita. Memuji dan menyembah Dia menjadi kesukaan kita. Dikatakan Efesus 4:28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Ada perubahan paradigma, perubahan karakter. Aku gak gelem nyolong maneh. Saya gak mau nyolong lagi, gak mau mencuri lagi. Mesti bekerja keras. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa? Kalau dia sampai bisa membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan, dia sendiri sudah dijawab doanya. Keperluan dia sendiri sudah tercapai, sudah terpenuhi. Kalau orang hidup dalam berkat rohani, jasmaninya nggak akan kering. Bahkan Tuhan kasih nggak pernah
nggak pernah kurang, selalu lebih untuk bisa membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Yang mau katakan, saya mau Pak, saya mau ya Tuhan. Ini ada pertobatan. Orang yang dulunya mencuri jadi nggak mencuri, bekerja keras tuh ada perubahan paradigma, saudara. Orang yang mencuri dikatakan janganlah ia mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Tujuannya supaya ia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apalagi kita lihat Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Siapa dulu yang suka mengumpat omongannya kotor, angkat tangan. Loh, saya angkat tangan, kasar saya dulu, saudara. Kasar sekali. Berapa banyak orang itu jadinya bertengkar sama saya karena omongan saya itu tajam dan kasar. Bertobat, saudara. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk membuat orang lain jadi down, membuat orang lain jadi minder, membuat orang lain menjadi terkutuk gara-gara perkataan kita. Bukan. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, perhatikan baik-baik, beroleh anugerah. Ini ada pertobatan. Orang yang dulunya kasar sekarang bisa begitu lembut. Dulu kalau ada masalah di jalan, pengennya bawaannya horor, bertengkar terus kalau perlu pukul-pukulan. Sekarang di jalan kalem, dionek-onek kayak bahasa Semarang, dionek-onek kayak bahasa Indonesia apa? Dikata-katain. Dia diem, dia berusaha tahan nafas, dia diem, dia berdoa. Bukan karena dia takut sama orang yang mengata-ngatain, bukan, saudara, tapi ada pertobatan. Ada perubahan paradigma. Karena dikatakan di Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, itu terjadi karena ada doa, pujian, dan penyembahan yang tiap hari kita panjatkan, menyebabkan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Siapa yang mau langit menurunkan hujan bagi Anda dan saya? Katakan. Inilah berkat rohani. Dan saat langit turun hujan, bumi tempat kita berpijak, tempat kita sekarang masih hidup, bumi mengeluarkan buahnya. Anda tidak akan kekeringan. Mari kita lihat Yeskiel 34. Yeskiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungnya siapa, saudara? Di sekitar gunungku, gunungnya Tuhan, menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Nggak kebetulan loh, ini musim hujan loh. Halo, mulai mendung-mendung, hawanya dingin. Walaupun hawanya dingin, enak untuk pakai selimut lagi. Jangan lupa bangun pagi, ya kan? Kita saat teduh, kita berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun secara fisik kita pengennya pakai selimut lagi, tidur lagi, ya kan? Nah, ingat baik-baik. Saya ingin memberitahu Anda dan saya sungguh mengasihi Anda semua. Saya beritahu akan firman kebenaran ini, bahwa kalau jika kita berdoa, maka langit akan menurunkan hujan bagi kita, yaitu hujan berkat, sehingga bumi tempat kita berpijak mengeluarkan buahnya, saudara. Di kitab Nabi Yoel, pasal 2, ayat 23-26. Dalam Yoel pasal 2 ayat 23-26 dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Masalah banyak, tapi kok tetap bersorak-sorak ya? Apa tambah lama ikut Tuhan tambah kentir ya?
Kita bersorak-sorak, bersuka cita karena Tuhan. Tuhan Allah kita dikatakan sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24 dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Jadi nggak mungkin kita kekurangan stok, penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak sampai limpah, saudara. Ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentara Tuhan yang besar yang kukirim ke antara kamu. Karena kita dipulihkan tahun-tahun kekeringan kita yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentara Tuhan yang besar yang kukirim ke antara kamu, kata Tuhan. Kalau kekuatan kita terbatas, tidak ada satupun yang sanggup menolong. Anda minta tolong kiri, kanan, depan, belakang, sampai bawah pun melalui paranormal, datang ke kuburan komat kamit minta pertolongan, tetap gak bisa. Ya memang bukan cara yang salah, sudah. Kalau Anda mengalami kekeringan, mintalah kepada yang di atas. Amin. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Kita diperlakukan dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Perhatikan baik-baik. Untuk selama-lamanya. Amin. Yoel yang kita baca barusan, Yoel 2 ayat 23-26 menjelaskan bahwa hujan awal dan hujan akhir yang turun menyebabkan Tuhan membuat gudang tempat penyimpanan kita akan penuh dengan gandum dan kelimpahan anggur dan minyak. Gak akan kekeringan, gak akan lagi ada yang namanya defisit. Yang kedua, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun hidup kita yang hasilnya dimakan habis. Kerja keras dimakan habis sama belalang. Tapi Tuhan pulihkan sebab tentaranya akan berperang bagi kita di Yoel 2 ayat 25. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuat kita puas, berbahagia, dan kita tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya di Yoel 2 ayat 26. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan hujan berkat-Nya ke atas Indonesia. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan hujan berkat-Nya kepada Anda dan saya. Yang khusyuk katakan, amin ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hujan berkat-Nya dicurahkan ke atas gerejanya. Hujan berkat-Nya akan dicurahkan atas rumah-rumah orang percaya. Pagi hari ini, sudahkah Anda memanjatkan doa, pujian, dan penyembahan? Besok kita akan kumpul memuji dan menyembah Dia, saudara. Besok saya akan layani Anda di ibadah pagi. Dan ibadah sore dengan tema berkenan kepada Allah. Besok Anda bisa datang pagi oleh saya dan sorenya oleh Ibu Dini. Ibadah pagi akan saya layani dengan tema berkenan kepada Allah, dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Dini, saudara. Nah, poin yang kedua, kita harus memiliki gaya hidup kasih dan pengampunan, saudara. Kejadian 41 ayat 51-52. Anda perhatikan baik-baik dari apa yang dilalui oleh Yusuf, saudara. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku.
dan kepada rumah bapakku. Saudara, Yusuf ini kecewa pasti. Anda sudah bisa baca kisah Yusuf di mana dia itu dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Saudara. Tapi ada lifestyle yang baru karena karakternya sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Yaitu lifestyle untuk kasih dan pengampunan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas sesuatu yang buruk terus dihajar ke dia, dibalas balik, enggak. Itu yang namanya kasih. Sabar sama banyak orang, sabarlah pada orang lain, namanya kasih. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya, siapa yang membuat dia lupa? Saudara? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan ayat 52 hebat kata-kata yang berikutnya, dia selalu ngomong gini. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, siapa saudara? Allah. Selalu Yusuf ngomong Allah yang kasih, Allah yang buat, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ingat baik-baik, Yusuf mengalami masa kesengsaraan yang mungkin dia juga bingung salahnya di mana. Yusuf mengalami banyak pengkhianatan. Tapi ingat, dua ayat ini, ayat 51 dan 52, dia ngomong Allah yang telah membuat. Selain doa pujian dan penyembahan, pagi ini saya mengingatkan lagi di akhir bulan September minggu keempat ini, kita harus punya gaya hidup kasih, gaya hidup pengampunan, agar kita bisa hidup dalam berkat rohani dan jasmani. Yang juga katakan yes, Yusuf memberi nama anak sulungnya Manasye sebab Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah bapaknya. Yusuf seorang yang suka berdoa, suka memuji dan menyembah Allah. Ini dibuktikan dari perkataannya. Kalau orang suka memuji dan menyembah Allah, selalu perkataannya, dia akan mendapatkan hikmat untuk bicara yang dari Allah. Dikatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, lifestyle doa, pujian dan penyembahan akan melahirkan gaya hidup, melahirkan lifestyle kasih dan pengampunan yang menghasilkan berkat rohani dan berkat jasmani. Yang juga katakan yes, hasil dari gaya hidup kasih dan pengampunan. Selanjutnya Tuhan memberikan Yusuf seorang anak laki-laki yang kedua dan diberi nama Efraim. Anda tahu arti Efraim itu apa? Double fruitfulness, berbuah-buah lebat dan bertambah banyak. Kalau Anda berkata, aku dibuat kalah-kalahan terus Pak. Kalau pas seneng, orang lain yang dicari. Kalau pas susah, saya yang dicari. Sudahlah saudara. Bersyukur kalau ada orang, kalau terus Anda yang dibuat tempat curhat, Anda bisa menabur waktu, Anda dibuat tempat untuk dibutuhkan, sehingga talenta Anda terasah terus, melayani Tuhan, memberikan solusi buat banyak orang. Bahkan kalau sampai Anda punya berkat yang digerakkan Roh Kudus untuk memberkati, ya sudah, artinya itu kesempatan buat kita mendapatkan double fruitfulness, saudara. Berbuah-buah lebat dan bertambah banyak. Yusuf hidup dalam berkat rohani dan berkat jasmani. Kehidupan Yusuf mengeluarkan buah. Kehidupan Yusuf berguna, kehidupan Yusuf berdampak dan jadi berkat bagi keluarganya. Saat satu negara itu mengalami yang namanya musim kelaparan, saudara-saudara, semua bagi bangsa-bangsa lain, bagi Mesir, Yusuf menjadi berkat, saudara. Kita perlu mengampuni diri kita sendiri sebelum kita bisa mengampuni orang lain. Jangan merasa dirimu paling hina, saudara. Parah Pak, seandainya aku nggak melakukan itu, aku nggak akan terjerumus kayak begini.
dalam kecanduan, tidak terjumus dalam kemiskinan. Tuhan gak mungkin mengutuk aku sampai kayak gini. Kalau seandainya aku dulu gak melakukan kesalahan fatal, aku gak akan bangkrut total. Istriku gak akan meninggalkan aku. Papaku gak akan meninggal. Seandainya aku dulu punya uang, seandainya aku bisa punya waktu untuk menjaga orang tua kandungku. Saudara, hari ini di hari Sabtu yang indah ini, saudara, saya ingin ngomong ini supaya Anda bisa punya kasih akan orang lain. Anda juga harus belajar mengampuni diri Anda mengampuni diri kita sendiri terlebih dahulu, saudara. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa depan dengan mengambil keputusan benar, tapi sesuai dengan kepentingan kita. Tidak bisa. Kita harus bisa mengubah masa depan dengan mengambil keputusan benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena yang paling sulit kan gini. Oke, aku akan melupakan masa lalu. Sekarang nih ya, harusnya aku tuh sudah belajar banyak pelajaran. Aku sudah konsultasi dengan YouTube. Wah, mentornya YouTube ternyata. Coachnya YouTube. Wah, aku sudah konsultasi dengan banyak teman-temanku. Caranya adalah A, B, C. Akan kulakukan semua. Yang benar ini pasti benar. Loh, belum tentu, saudara. Ada banyak orang pada saat ngambil keputusan dia pikir benar. Betul kan? Kenyataannya belum tentu. Makanya hari ini kita bisa mengubah masa depan kita. Ingat baik-baik. Dengan mengambil keputusan benar sesuai apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Salah satunya, belajarlah mengampuni diri kita sendiri terlebih dahulu. Mengampuni diri kita atas apa, Pak? Ya atas kebodohan di masa lalu. Atas semua kegagalan yang kita buat. Atas semua kesalahan di masa lalu. Sudah diampuni aja diri kita. Tuhan saja mengampuni, masa diri kita tidak diampuni sendiri. Kalau kita menolak mengampuni diri kita sendiri, kita akan hidup dengan rasa bersalah. Feeling guilty terus. Duh, itu gara-gara aku ya. Malu aku ini. Merasa malu. Terhukum selamanya. Belajar pagi ini untuk memaafkan diri Anda sendiri. Ayo bangkit. Seperti yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni diri Anda dan saya. Yang jujur katakan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin, saudara. Kita perlu mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Apapun tingkah lakunya, ya sudahlah. Namanya manusia. Anda harus terbiasa mengampuni setiap orang yang bersalah. Orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, walaupun dia sengaja maupun dia tidak sengaja. Orang kadang nggak tahu kok kalau omongannya tuh nyakitin. Orang tuh nggak tahu kalau tindakannya tuh nyakitin orang. Tapi Anda harus terbiasa mengampuni setiap orang yang bersalah, yang pernah menyakiti hati kita. Anda nggak perlu menemui dia dan berbicara ke orangnya. Kalau memang nggak ada kesempatan, masa Anda mau negur dia, kamu ini salah sama aku loh, minta maaf nggak? Loh ya nggak usah, sudah nggak perlu. Belum tentu juga orang yang mau Anda temui. Anda mungkin nggak perlu juga nemui dia untuk ngomong kalau Anda sakit hati, nggak perlu. Tapi kita cukup mengampuni dia dalam hati kita. Karena kadang-kadang kalau kita banyak klarifikasi juga orangnya juga nggak merasa bersalah, juga malah jadinya malah buah si malakama. Dia akan tambah benci sama kita. Padahal yang salah siapa awalnya? Anda cukup mengampuni dia dalam hati kita. Anda cukup berdoa agar Tuhan melenyapkan sakit hati, melenyapkan kemarahan, melenyapkan kepahitan di hati kita. Anda harus berdoa agar Tuhan memberikan hati, memberikan roh yang rela. Sehingga itu akan rilis yang namanya pengampunan. Kalau Anda dan saya menolak untuk mengampuni, Anda menyimpan sakit hati bertahun-tahun. Buat apa, saudara? Menyimpan kemarahan
menyimpan kepahitan. Orang yang nyakiti kita aja, mikir aja enggak. Ketawa-ketawa, bahagia. Dia enggak sadar kalau itu nyakitin kita. Lah ngapain kita terbawa-bawa? Kita akan cenderung akan memikirkan dan mengucapkan berulang-ulang apa yang di hati kita karena sakit. Buat apa? Mulai hari ini stop. Kalau kita mau ngomongin orang yang sudah nyakiti kita, terus-terusan diceritain. Saran saya satu nih, hal yang gampang, tutup mulut. Enggak jadi cerita wis. Enggak. Wis tak ampuni yo. Selesai. Simpel kan? Apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan berulang-ulang dalam hati akan membentuk kepribadian. Soalnya yang rugi itu kita. Bentuk kepribadian. Jadi orang yang membencikan. Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kalau orang lihat kita tuh bencekno arek iki yo. Bukan karena orang itu yang cari gara-gara, karena di dalam dirinya ada kebencian. Itu akan membentuk kepribadian kita, membentuk karakter kita, sehingga akan dikelilingi oleh orang-orang yang kepribadian dan karakter yang sejenis. Anda kan jadi magnet bagi orang-orang sakit hati. Akan jadi magnet orang-orang yang punya aura negatif. Lah ngapain? Ngomong kiri kanannya, orang baik selalu bertemu dengan orang baik. Orang jahat gak betah ketemu sama orang baik. Dia kan menghindar dengan sendirinya. Maka jadilah baik dan benar dalam kasih kemurahan Tuhan yang juga katakan yes. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 30 sampai 31 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin, saudara. Poin yang ketiga yang terakhir. Kita harus rela menderita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak gampang loh, saudara. Rela menderita itu nggak gampang. Saya punya satu kisah yang pagi ini saya baca dan saya betul-betul membekas di hati saya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56 lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka menyerbu dia. Saulus diserbu, saudara. Maksud saya Stefanus diserbu, saudara. Ayat 58 mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Anda bisa bayangkan dilempar, bukannya berlindung, ngumpet, balas melempar, tapi Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun, Stefanus pun meninggal. Dan kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 8 lanjutannya, ayat yang pertama, Saulus yang waktu itu belum bertobat, orang yang suka menyiksa pengikut Kristus, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Kalau Anda baca di ayat 1a, Anda lanjutkan di 1b, punya judul perikop, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat 1b dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara, Kisah 8 ayat 1 ini tadi pagi membuat saya tuh kaget. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh.
Waktu itu Saulus belum bertobat, saudara. Kisah Stefanus ini Stefanus bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Saya beritahu, saudara, kisah Stefanus salah seorang diaken. Kalau hari ini Anda menjadi diaken di tempat Anda bergereja, bahkan dari beberapa di tempat kami nanti ada pengangkatan beberapa diaken, saudara. Stefanus bukan nabi, Stefanus bukan rasul. Stefanus adalah salah seorang diaken yang dipilih para rasul untuk melayani kehidupan para janda orang percaya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana lifestyle doa, pujian, penyembahan menghasilkan gaya hidup kasih dan pengampunan. Stefanus enggak hanya menabur yang namanya waktu. Stefanus enggak hanya menabur yang namanya talenta atau bakat. Stefanus tidak hanya menabur yang namanya berkat, harta atau treasure. Stefanus memberikan nyawanya. Gaya hidup kasih dan pengampunan menghasilkan gaya hidup rela menderita karena iman kepada Tuhan Yesus. Stefanus rela menderita karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dan ia melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di sana ada orang muda yang bernama Saulus. Saulus pun dikatakan Alkitab, Saulus setuju bahwa Stefanus mati terbunuh. Penderitaan dan kematian Stefanus menyebabkan langit menurunkan hujan pertobatan buat Saulus. Bukan hukuman. Karena doa Stefanus, langit mendengar. Langit menurunkan hujan pertobatan bagi Saulus kelak. Di mana Anda tahu Saulus menjadi Rasul Paulus, rasul besar, dan bumi mengeluarkan buah-buah dalam pelayanan Saulus. Dalam pelayanan yang nama Saulus itu jadi Rasul Paulus. Ketika seorang rasul besar di Perjanjian Baru itu lahir karena doa Stefanus. Pagi hari ini dengan kasih ingat baik-baik, saudara. Hidup kita adalah penyembahan, gak ada yang lain. Hidup kita adalah murni karena Tuhan, gak ada yang lain. Kalau situasi membuat engkau terjepit, pagi hari ini Anda harus hadir sebagai orang yang membangun lifestyle memuji, menyembah, berdoa, memuji, menyembah, dan mengasihi orang lain. Amin, saudara. Lagu yang tadi pagi saya nyanyikan karena begitu saya baca ayat tentang Stefanus ini, ada sebuah hal yang membuat saya itu merinding, saudara. Saya ambil gitar, saya nyanyi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Biarlah ku tahu hidupku berharga
segenap hidupku persembahkan. Saat pagi hari ini hati Anda benar-benar dibawa Roh Kudus untuk bersyukur luar biasa atas semua pengampunan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak pernah lagi diungkit-ungkit masa lalu kita, kegagalan kita, kebodohan kita. Dan pagi hari ini Roh Kudus hadir membuat Anda punya hati yang mengucap syukur dengan memuji dan menyembah Dia. Anda diingatkan untuk mengampuni orang-orang yang membuat Anda sakit hati selama ini. Ampuni mereka. Belajar seperti Stefanus, maka langit akan menurunkan hujannya. Langit terbuka, menurunkan hujan pertobatan, menurunkan hujan berkat, dan bumi akan mengeluarkan buah-buah. Karena ada orang-orang yang membawa hatinya menjadi hati yang penuh akan pujian dan penyembahan. Satu pujian buat kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saatnya kita berdoa. Tuhan, pagi ini Kau celikkan hati kami, Kau ingatkan kami Tuhan. Kau ajari kami untuk bagaimana hidup, untuk bisa menerima berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pagi ini dalam hati Anda ada sebuah dendam, ada sebuah kejengkelan, ada sebuah iri hati, ada sebuah kemarahan yang membuat Anda terusik bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sehingga Anda nggak bisa jernih dalam mengambil keputusan. Anda nggak bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur karena Anda benar-benar masih jengkel dengan orang lain. Pagi hari ini kalau Roh Kudus izinkan untuk Anda dan saya ditegur dengan hikmat-Nya, menjadi hari berkat buat hari ini. Jadi hari pujian, hari doa, hari penyembahan, sehingga lifestyle kita dirubah, paradigma kita dirubah. Anda yang mau doakan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa Bapak hari ini. Tuhan, biarlah langit mendengar pertobatan kami Tuhan. Langit mendengar apa yang kami doakan pagi ini Tuhan. Biarlah ucapan syukur melimpah dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami memberikan pengampunan Tuhan buat semua orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kami. Apapun kesalahannya, kesalahan berat maupun ringan Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni kesalahan kami. Karena kami pun juga melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup kami. Dan Kau tidak pernah perhitungkan dalam hidup kami. Kau berkati kami.
Pagi hari ini Tuhan, aku mau membangun mezbah doa. Kami mau membangun mezbah pujian dan penyembahan yang tanpa terhalang sedikit pun Tuhan. Kami mau memberikan pengampunan buat mereka. Dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh berdoa. Dan pagi hari ini yang Anda berkata, Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Anda bahkan timbul yang namanya kuasa mengucap syukur atas apa yang belum terjadi. Tapi secara iman Anda diberikan sebuah vision, sebuah gambaran bahwa inilah hari, di hari Sabtu ini di mana Tuhan membukakan pintu-pintu berkat-Nya. Memberikan buah-buah yang selama ini Anda tabur. Yang Anda sudah tabur bahkan lebih dari 5 tahun. Gak nuai-nuai. Anda hari ini diberikan sebuah gambaran, bahkan diberikan sebuah iman Anda menuai mulai hari ini. Tidak ada lagi belalang-belalang yang membuat kita tidak menuai sama sekali. Lumbung-lumbung kita akan dibuat penuh, berkat-Nya melimpah. Karena Tuhan ingin kita punya value, punya dampak, dan juga punya hal yang harus kita tabur buat orang lain. Pagi hari ini sebelum selesai, ucapkan syukur dalam hatimu. Ajak wargamu besok untuk hadir ibadah. Anda bisa ibadah pagi maupun ibadah sore. Ibadah pagi saya layani Anda, ibadah sore dengan Ibu Dini. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan hari Sabtu ini membuat Anda dan saya semakin hari semakin mengenal hatinya Tuhan. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kepaknya Tuhan, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya Tuhan, engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab setiap pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dikasihi, diampuni, dicintai, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Biarlah hari ini jadi hari yang penuh berkat, hari pujian, hari penyembahan, hari ucapan syukur. Teruslah mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan seumur hidupnya tidak akan pernah dikecewakannya. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Terus bantu doa semua pelayanan di GPI Lamber Tengah Raya. Setiap apa yang Tuhan izinkan dalam gereja kami. Dan doa juga untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Dari pendeta, dari diaken, dari penata layanan, gembala komsel, semuanya, semua jemaat keluarga besar Selamat Pagi Sahabat diberkati Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.